Ini ASDP divonis dalam rangka pembelian kapal rongsokan yang harganya nggak main-main 900 miliar rupiah. Tuh. Ya, ini Indonesia luar biasa di pertarungannya, kuat sekali nih. Klasemen demi klasemennya. PT Timah belum beres ini. Udah ini ada PT yang lain gitu. Yang dulu kita ngomong Bank Senturi sampai berbeb gitu ya. Sampai apa gitu ya. Itu ternyata masih 20 triliun, 7 triliun Bank. Ini udah Bank di Senturi. angka ratusan Triliun. Hampir 1.000 triliun ya. Hampir 1.000 triliun. Itu angka yang menurut saya wow banget dah gitu. Karena kasus korupsi yang disebutkan misalnya tadi Pertamina yang jadi nomor 1 sekarang itu kan bukan kasus korupsi yang sekarang, tapi sudah lama. Nggak mungkin kasus korupsi yang sekarang itu dihitung tiba-tiba kuadriliun, nggak mungkin. Tapi itu udah bertahun-tahun gitu. Dan tidak hanya itu, pastinya ada banyak lagi. Begitu dengan PT Timah dan lain sebagainya. Itu bukan kasus yang sekarang, pasti banyak kasus yang sebelumnya. Kan pasti dari atas Yang kan. sekarang juga sama. Si semua direksi itu Pertamina itu iya ngomong dengan jelas bahwa kenapa itu dilakukan, karena dijamin keamanannya oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya dan teman-teman di sini tentunya di Kejar Deadline edisi istimewa. Udah diganti ya? Istimewa. Karena telurnya 4. Telur 4. Iya lah. Berarti istimewa itu di atas spesial ya? Iya, betul. Oh. Karena sebenarnya Kerja Deadline itu sudah spesial. Oke. Tapi karena Ramadan jadi tambah spesial jadi istimewa. Istimewa, 2 spesial jadi istimewa. Istimewa. Oke, Bro Awa. Apa nih? Kita mau Seperti biasa. ini kan kalau Mikir deketin Bro Awa. Mic-nya aja. ya ini kan kalau jalan-jalan ini kan yang lagi hangat itu tentang Piala Asia nih. Piala bola nih, bola. Piala Dunia. Wah, Piala Dunia. Piala Dunia, tapi yang lebih hangat itu tentang liga sebenarnya. Liga Kalau Champion, Liga kan? Champion itu kan Madrid nggak Kalah. Madrid menang lawan menang. City. Iya, betul. Menang lawan City. Ya, City takluk sama Madrid kan gitu. Mm-mm. Tapi ada yang lebih seru dari kegagalan MU yang tidak berpuasa gelar bertahun-tahun nih. Apa itu? Puasa Ada yang lebih seru, liga yang paling seru nih. Apa itu? Oh, konstelasinya cepet-cepetan. LKI. LKI apa tuh? Ini nggak ada sponsornya. Sponsornya masing-masing nama liga klubnya itu Sponsorin diri sendiri. Oh, sponsorin diri sendiri. Gitu. Itu namanya Liga Korupsi Indonesia. Ah. lebih seru daripada Liga 1 nih, BRI. Lebih seru daripada liga di bola ya. Liga bola. Gimana liga ini? Nih kebayang ya, ketika kita baru hangat saja bahas tentang PT Timah nih ya. Fokus ke PT Timah dengan Harvey Moisnya sebagai bintang utamanya, sebagai striker utamanya gitu. Tiba-tiba ada pemain yang mengganggu posisi puncak klasemen ini. Namanya Pertamina. Gak main-main. Angka pertama dimunculkan 197 triliun. 193. 193. Iya. 193 triliun rupiah. Aduh, peringkat kedua nih kan gitu. Tiba-tiba. Tapi mainnya makin bagus, skillnya mainnya bagus nih. Yang pemain utamanya itu ada yang pertama nongol, striker yang sering nyetak gol, itu namanya saya mau nyebut nama gimana gitu ya. Menjaga kode etik lah gitu yang ya. penting ada timahnya kali ya. Enggak, bukan. Yang ini Pertamina. Pemain pertama. Pertamina ini. Pertamina Patraniaga. Ya. Ternyata kalau dihitung-hitung kerugiannya itu bisa mencapai hampir 1 kuadriliun rupiah. Itu nolnya 15. Ya, saya aja yang ngitung nolnya 5 aja udah susah kan gitu ya. Ya susah dapatnya gitu ya. Apalagi yang nolnya 15. Gitu. Nah, ini luar biasa. Megang duit 100.000 aja kita gemeter. Itu duit semua ya? Duit semua. Ya, bayangin ini liga korupsi dan lagi asik permainan ini. Ini ada isu lagi ASDP juga. Nah, ASDP tapi memang nggak besar-besar amat ya. Tapi ini ASDP divonis dalam rangka pembelian kapal rongsokan yang harganya nggak main-main 900 miliar rupiah. Tuh.
ya. Ini Indonesia luar biasa di pertarungannya kuat sekali nih. Klasemen demi klasemennya. PT Timah belum beres ini. Ini ada PT yang lain gitu. Yang dulu kita ngomong Bank Senturi sampai bleb gitu ya. Sampai apa gitu ya. Itu ternyata masih 20 triliun, 7 triliun Bang. Ini udah di angka ratusan triliun. Hampir 1.000 triliun ya. Hampir 1.000 triliun. Itu angka yang menurut saya wow banget dah gitu. Jadi sebenarnya Indonesia kaya dong gitu. Kaya banget. Itu angkanya itu yang menurut saya itu gini ya. Dan saya yakin benar semua pemain itu pasti orang-orang yang ngaku Pancasila. Iya. Gak mungkin ada orang HTI sama orang HPI itu. Aduh. Main di dalam nggak ada itu HPI sama HTI itu nggak ada itu. Yang Pancasila pasti. Tapi yang salah pasti yang salah. Yang pasti biasanya lagi yang naik, yang timbul tiba-tiba ngomong radikal isunya. Oh ya gitu. Ya kan kemarin kita lihat ya kasus tentang pagar laut tiba-tiba yang dinaikkan tagar tentang radikal. Tentang HTI dan PI misalnya. Nah ini lagi angkat-angkatnya juga permainan nih. Dan ketika satu persatu nama itu sedang diangkat gitu kan. Itu kita melihat ada banyak nama-nama, mungkin nama-nama pejabat-pejabat baru akan terseret juga. Makanya kadang-kala nih nama pejabat-pejabat yang sedang menjabat supaya aman tuh tiba-tiba dia melantik, misalnya melantik kakak atau adik dari pejabat menteri tertentu kan sebagai direktur dari perusahaan tambang BUMN. Jadi nggak bisa nyebut lah, main ID lah. Iya. Nyebut itu namanya, nyebut. Kan ini terkait dengan BUMN loh. Oh iya. Pertamina ini kan BUMN. Iya, gitu. betul. Gitu. Nah ini kan ada juga mantan komisaris utama yang mundur gara-gara pilpres kemarin dan pemilu kemarin supaya dia fokus untuk ini membantu partainya. Dia disorot juga. Gitu. Ngapain aja jadi komisaris utama? Gitu. Bang Hotman Paris itu sampai komen juga kan, Anda Ahok gitu ya. Ini perhatikan Anda komisaris utama, Anda pasti tahu ini gitu. Nah kita tunggu siulannya Pak Ahok ini merdu nggak nih? Ini yang belum terdengar. Yang tinggal kita tunggu aja ya kan, seperti apa siulan. Nanti biasanya Mas Budi agak tahu bocor-bocorannya. Bocornya bukan halus lagi. Bocor parah ini. Luar biasa ini negeri ini ya kan, banyak sekali yang saing-saingan ingin mendapati posisi yang terbaik, untuk korupsi, tapi ya bukan posisi yang terbaik. Bertanding. Oh, siapa yang lebih besar ya kan? Kok jadi begini ya? Gimana Mas Puji? Iya memang kita jadi ini juga ya, kayaknya ini sudah jadi tabiat kali ya. Iya, betul. Kayaknya kok semuanya kayak nggak asik gitu Mas Puji. Nggak asik kalau nggak korupsi gitu kan. Nggak keren gitu. Nggak keren gitu. Dan menariknya nggak ada yang takut gitu. Iya. Oh iya. Betul. Jangan-jangan memang nggak takut gitu loh. Misalnya tadi si Muiz PT Timah. Cuman dikena hukumannya 5 tahun. Itu pun potong. Iya, itu kan kemudian dinaikin 20 tahun. Jadi 20 tahun. Itu karena viral. Iya, karena viral. Coba bandingin dengan korupsinya. 20 tahun sebanding gak sama apa yang dikorupsi? 300 triliun. Sebanding apa enggak kan gitu kan. Berapa tuh dia tuh? Nah jadi itu kemudian yang terbaru banget, yang paling baru kan LPI itu. Iya. Yang 5 pembiayaan ekspor Indonesia itu 11, sekian triliun. Iya 11,7 kalau lebih. Iya itu luar biasa juga dan mainnya juga hampir-hampir sama gitu. Dan hampir semuanya ini kan dilakukan oleh lembaga negara. Iya. Ya kan perusahaan LPI negara. Ini klub baru juga ini. Klub baru. Baru muncul tiba-tiba. Sekali muncul 5 itu kalau nggak salah. Iya. Latihannya berarti kuat. 5 tersangka, 5 yang melakukan itu. Dan ini banyak juga yang mengkhawatirkan gitu loh. Hampir semua yang kena ini kan di tata niaga gitu loh. Di tata niaga. Pertamina kan patra niaga. Bagian jual beli. Gitulah. Dan di sana ada toko-toko yang memang mafia-mafia ada di situ. Gitu. Jangan-jangan ini yang dikhawatirkan adalah ini adalah cara pergantian pemain saja. Iya, betul. Jadi mau mainkan menang liga toh. Wah, ini udah ininya diganti pemainnya. Striker top yang lama-lama yang udah nggak go lagi muncul. Ganti pemain. Baru, ganti pemain. Karena ini sudah sangat menarik ini karena udah juara-juara gitu. Iya.
Haaland lewat berarti dia. Iya. Saya bingung nih. Ngomong juara apa? Juara korupsi. Jadi Ya Allah. karena apa? Karena kayak begini kan sudah berulang-ulang gitu loh. Iya. Dan kenapa nggak bisa dihentikan? Hmm. Kalau lihat proses yang terjadi, kayaknya kok nggak mungkin kalau nggak diketahui, Iya. gitu. Dan nggak mungkin kalau tidak nyambung dengan kepentingan yang paling atas. Ya, di Rut Pertamina, si ibu itu, Iya. Karen Agustiawan Agustiawan Ya. sudah ngomong bahwa saya hanya melaksanakan ini dan ini semua adalah arahan Dari atas. dari atas. Nggak mungkin arahan dari bawah. Iya, Iya. mungkin apalagi dari samping. Iya. Kayak nggak asik ya kan, pasti dari atas Yang kan. sekarang juga sama, si semua direksi itu Pertamina itu segala macam iya ya. ngomong dengan jelas bahwa kenapa Arahan. itu dilakukan karena Sesuai arahan. dijamin, dijamin keamanannya oleh Boy Thohir. Ya, Boy Thohir ini kakaknya Erick Thohir kan gitu. Jadi nyebut nama lu. Tadi Iya, kan iya, saya iya. ngomong Nah, ke ya, BUMN saya kan aja. hanya ngikuti aja Ikut lah. aja. Ini kan Kan ngikutin Thohir aja. bagus. Dan semuanya nyambung semua gitu loh. Yang LPI juga begitu, mirip-mirip begitu. Masya Jadi kayaknya memang negara ini sudah jadi bancakan. Bancakan kepentingan politik. Iya. Dan itu ya sumbernya mana lagi, karena semua kan harus transaksional mahal. Iya. Pemilu mahal. Iya, serba mahal ya. Dari mana dia dapat duit kan? Ini Ya, pasti. bayar, itu juga Dari mana bayar, duitnya? pemilu juga bayar. Dari gitu. mana duitnya? Makanya Tuh. semua harus bayar, Iya. bayar. Tiga episode Iya, gitu loh. iya. Bayar. terus itu. Selalu nyambung ke situ. Iya. Gitu Kok kan? bisa? Saya pernah dengar itu. Saya belum Jadi bertemu pemilu itu ya. harus bayar mahal kan? Iya. Dari mana dia mengambil gaji kan nggak mungkin, Iya. gajinya nggak sampai segitu. Makanya dia harus menggarong gitu. Kita bahasanya ini aja lah gitu. Menggarong Serem duitnya banget siapa bahasanya, gitu ya. menggarong. Dalam situasi seperti sekarang Iya. gitu kan. Nah, makanya ya ini sangat menyedihkan saya kira ya. Menyedihkan karena nggak ada orang yang jerah untuk korupsi. Coba lihat tuh, semua koruptor itu kalau difoto senyum semua. Iya. Ya kan? Nggak ada yang sedih gitu. Nggak ada yang nyesel gitu maksudnya. Iya, nggak ada yang Nyesel, sedih. nggak Bahkan ada. kemarin yang orang Semarang itu, dia ketahuan di kafe coba. Koruptor di kafe. Asik banget gitu ya. Ya dia bisa jalan-jalan. Dulu si Gayus. Ya, dulu itu. Sampai bisa terbang ke Iya. Bali. Nonton tenis. Tenis apa poli? Tenis ya? Tenis. Pertandingan internasional itu. Coba. Oh, bisa. Jangan-jangan itu di balik layar itu juga begitu. Orang yang kena hukuman itu, Bisa. koruptor itu bisa membayar dengan Ya, kemampuan finansial. Itu dia intinya, Dan bayar-bayar gitu kali. makanya nggak takut dia Iya. kan? Nggak takut. Ini tadi saya barusan lihat lagi ada hakim tuh sampai marah-marah dia. Ini semua sudah nggak beres semua. Hukuman sudah tidak sesuai dengan teori. Ya. Jadi mungkin harus ada hukuman yang bikin jerah. Harus ada yang Iya bikin kan? jerah. Soalnya kan terulang terus kan? Iya. Gitu. Kayak si itu Siapa? Si itu lagi siapa? Presiden Korea Utara. Cemplungin. Kemarin barusan dia bunuh 4-5 orang itu. Dalam 1 tahun ini. Bukan. Dalam sehari. Dalam sehari. Karena dianggap korupsi. Tidak bisa memenuhi pangan. Dibunuh dia. Tapi sebenarnya Indonesia ada kan ya? Apa di kita ada itu kan hukum apa namanya? Hukum Apa sih? kita maksimal 20 tahun. Oh. Bagi pelaku korupsi, Nggak ada korupsi seumur hidup. itu ada aturan mainnya. Kalau Hukum mati seandainya ada. dia korupsi ketika berulang, ketika dalam kondisi bencana baru dihukum mati. Bencana, nunggu Kalau bencana. Nunggu bencana. Iya. Ini kan sebenarnya kita sudah bencana kelaparan ya. Ya sekarang beralih saya ke apa namanya, ke Bro Guslin. Gimana Bro Guslin ini? Ini ada apa namanya, Liga Korupsi. Nah, bukan Liga Champions. Liga Korupsi Indonesia. Bukan Liga Indonesia tapi Liga Korupsi. Divisi utama ini. Iya, divisi utama. Tapi kan kalau Liga pertandingan berarti kan ada saingan untuk lebih tinggi kan, untuk menang kan. Waduh bahaya bener ini Liga Korupsi kayak gini nih. Coba gimana Bro? Iya, yang pertama ini tentunya bentuk kegagalan dari penguasa kita saat ini. Oke. Adalah dengan banyaknya kasus korupsi. Sebenarnya ini kalau kita sebutnya mungkin kalau bahasanya itu adalah hanya sepucuk gunung es. Wah, gunung-gunung es. Belum bawahnya. Karena memang belum digali semua. Kalau digali semua ya, makanya kemarin ketika Hasto itu ditangkap, itu kan udah mulai tuh
kami akan bongkar semua gitu kan. Itu menunjukkan memang ada yang tersembunyi berarti. Kalau ada orang yang korupsi, kemudian ketika ditangkap dia katakan bahwa kami akan bongkar, berarti ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Nah, ada sesuatu yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Nah, inilah yang jadi PR tuh, yang bawahnya gunung es itu mungkin yang tersembunyi dan lebih besar tentunya. Karena kalau yang di atas saja yang sekecil itu saja yang muncul, korupsinya udah kuadriliun, berarti yang di bawah itu lebih parah lagi, bisa jadi seperti itu. Nah, inilah kita sebutkan ini sebagai bentuk kegagalan. Kegagalan dari pertama pemimpin yang sebelumnya sampai pemimpin yang sekarang. Karena hampir semua pemimpin-pemimpin yang calon itu selalu mengatakan akan melakukan pemberantasan korupsi besar-besaran, bahkan selalu akan dikejar sampai ke Antartika. Kalau saat ini tuh dikejar. Nah, kalau kita lihat kasus saat ini yang sampai liga korupsi itu terjadi, ada kalau menurut saya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah menunjukkan ucapan sendiri. Memang betul akan dikejar tuh. Itu yang pertama tuh, bisa jadi ini husnuzonnya, luar biasa nih. Setelah presiden naik kan biasanya buzzer ngomong kayak gitu kan. Wah, tuh kan setelah naik mantap nih. Korupsi dihabisi satu-satu tuh. Nah, kemudian yang kedua bisa kita baca ini adalah sekali lagi ada kepentingan politik. Tadi Mas Muji sudah menyampaikan itu tentunya, bahwa tidak mungkin kasus yang semacam ini tiba-tiba secara bersamaan meledak gitu. Itu enggak, dalam sistem apapun itu pasti akan ada kasus yang memang penanganannya tidak secepat itu juga. Tapi kita bisa, kalau kita baca mungkin ini ada sesuatu yang akan di-clearkan, akan dihabisi dulu, diselesaikan dulu nih, karena ada sesuatu yang harus dinaikkan. Begitu bisa jadi. Bisa jadi lawan politik. Oh, ini nih dari dulu lawan politik saya nih. Nah, kebetulan nih ada kartu as saya yang saya pegang nih untuk dia nih. Udah di-up tuh kartunya. Biasanya seperti itu. Seterusnya karena kasus korupsi yang disebutkan misalnya tadi Pertamina yang jadi nomor 1 sekarang itu kan bukan kasus korupsi yang sekarang, tapi sudah lama. Nggak mungkin kasus korupsi yang sekarang itu dihitung tiba-tiba kuadriliun, nggak mungkin. Tapi itu udah bertahun-tahun begitu. Dan tidak hanya itu, pastinya ada banyak lagi. Begitu dengan PT Timah dan lain sebagainya. Itu bukan kasus yang sekarang, pasti banyak kasus yang sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa di-up? Kenapa dibongkar? Tiba-tiba Hasto yang dulu terjaga, tidak pernah terjamah oleh hukum, kemudian tiba-tiba di-up. Itu kan menjadi pertanyaan bagi kita. Makanya kita di sini bisa bahasanya itu bisa mengira-ngira bahwa bisa jadi di sini ada tendensi politik yang mungkin untuk melemahkan sebagian daripada lawan politik agar cengkeraman kekuasaan itu semakin melekat begitu. Nah, ini mungkin bahasanya kalau menurut saya yang itu salah satu di antara prediksi-prediksi yang kita bisa lontarkan begitu. Nah, selanjutnya adalah kalau disebutkan kenapa terus terjadi, betul, karena memang hukum kita itu tidak tajam sebenarnya. Tidak ada satupun hukum yang tajam selama ini di negeri kita ini, kecuali persoalan hukum yang telah mengena persoalan agama. Coba, hukum yang paling keras itu hanya diarahkan kepada agama. Ketika kasus dugaan loh, dugaan teroris, apa yang dilakukan? Nggak ada tuh besoknya hidup tuh orang tuh, nggak ada. Padahal baru dugaan. Coba lihat, coba rentetan kasus yang ditangkap oleh Densus 88 tuh, apa kata mereka itu? Dugaan. Semuanya dugaan. Dan penangkapannya aneh. Tiba-tiba ada bomnya lah di dalam, tiba-tiba ada inilah, ditemukan kitabnya HTI di situ dan seterusnya. Itu kan aneh banget gitu. Semuanya dugaan, tapi nggak ada perlakuan sebagaimana Gayus Tambunan yang bisa nonton di Bali, sebagaimana para koruptor yang bisa kemana-mana dan seterusnya. Bisa bahkan lebih parah lagi, ada yang kalau kita lihat itu kasus-kasusnya sampai dibunuh tanpa ada peradilan, tiba-tiba hilang nyawanya, mati dalam posisi kembali ke rumah itu udah dikabarkan meninggal di penjara karena sakit dan sebagainya begitu. Nah, ini kan kasus-kasus yang kita sebut bahwa hukumnya itu memang berbeda. Ada ketidakadilan hukum, ketimpangan hukum yang terjadi di sini. Nah, atau disebut dengan bahasa kerennya itu kali orang hukum mengatakan abuse of power. Karena kelemahan hukum yang dihadapi itu bukan orang sembarangan, tapi orang yang telah memberikan dana yang begitu besar kepada para penguasa. Nah, kasus korupsi saat ini ditambah lagi kasus korupsi saat ini itu adalah kasus yang berada pada tubuh pemerintah sendiri. Nah, kalau Mas Muji mengatakan itu pembersihan, saya sepakat sih. Itu bagian dari pembersihan gitu. Karena ada orang yang harusnya mendapatkan jatah. Kalau menurut saya, ada orang yang harusnya mendapatkan jatah untuk
menduduki posisi itu tapi belum terrealisasi. Nah kebetulan 100 hari ini udah selesai. Nah udah mulai nih harusnya nih mulai bersih-bersih. Kalau menurut saya itu harusnya udah mulai bersih-bersih. Begitulah yang dilakukan mungkin untuk menjaga cengkeraman kekuasaan itu. Itu baru kemungkinan. Bu iya kan kita nih ngomongnya dugaan. Kita nggak bisa memastikan gitu kan. Karena kenapa? Karena memang penguasa kita juga tidak memberikan kepastian yang jelas. Maka wajar masyarakat itu menduga-duga apa yang tidak terjadi sebenarnya. Dugaan itu apalagi didukung dengan fakta yang kuat. Dugaan itu harusnya sah-sah aja dong, begitu kan? Ya jangan di-banned juga nih channelnya. Iya. Terakhir bro, awal ini kan liga korupsi klasemen. Ini klasemen tertinggi ini kan Pertamina ya? Grup. Jadi ini seperti anekdot ya. Ada cerita yang cukup unik ketika ada bagian inspeksi di suatu perusahaan itu melihat kok ada beberapa kipas di dalam satu ruangan ini. Yang pertama tuh kipasnya kok berputar agak sedikit lambat. Dia mengatakan ini buatan Jepang. Lambat Di Jepang tuh orang-orangnya itu hampir memikirkan khawatir hati-hati kalau terjadi korupsi. Oke. Kemudian ada yang kedua tuh di Amerika agak sedikit cepat. Ini buatan Amerika. Yang Cina ini buatannya lebih cepat lagi. Kenapa itu Cina lebih cepat? Karena korupsinya mungkin banyak tapi tidak ketahuan. Iya. Nah, terus ditanya, kamu orang asli Indonesia, di mana kipasnya? Itu di bagian dapur. Kenapa? Kipasnya lebih cepat daripada yang di sini. Saking korupsinya terjadi di mana-mana. Saking banyaknya. Iya. Yang terbaru misalnya ada korupsi pengadaan Al-Quran di Pesawaran itu, Kabupaten Pesawaran itu ada dinas yang kepala dinas melakukan korupsi pengadaan Al-Quran. Korupsi pengadaan Al-Quran. Gimana itu bagian nggak ada kapok-kapoknya. Apalagi ada yang kabur aja dulu. Bagian kasus haji dan umroh ini gitu. Yang dipanggil DPR MPR itu sebelum hashtag kabur aja dulu udah itu kabur duluan. Dia udah kabur duluan. Iya. Yang katanya mau gebuk siapapun yang akan melawan Kari, saya akan gebuk. Kabur duluan. Sebelum ada hashtag itu. Iya emang nongol ya sampai sekarang ya. Nah itu makanya gimana kita bisa mengatasi korupsi sementara orang-orang yang berkepentingan terkait dengan ini atau orang-orang yang harusnya dia bertanggung jawab justru terlibat. Ya orang-orangnya seperti itu. Itu mungkin Mas Muji. Coba saya geser ke Mas Muji. Terakhir ini terkait dengan korupsi Mas Muji. Iya. Sampai kapan kan? Sampai kapan ini korupsi bisa selesai kan? Saya bingung gitu dulu kan? Mas Muji. Kalau nanya sampai kapan karena kan korupsi itu bertahun-tahun tuh terjadi gitu kan. Kan ini makanya ini kan menyangkut sistemnya juga. Oke. Kalau kemarin Hasto kan mengungkap bahwa kenapa korupsi kayak begini kan? Karena terjadi pelemahan KPK dengan revisi undang-undang KPK kan. Berarti sistem ini nggak akan bisa kemudian dipakai untuk memberantas korupsi. Wong sistemnya lembaganya jadi dilemahkan gitu. Kan gitu. Nah itu di satu sisi. Yang kedua saya kira yang paling pas lah gitu ya dengan suasana Ramadan sekarang ini adalah bahwa penguasa itu nggak ada pikiran akhirat. Oke. Gak ada takut-takutnya. Gak ada takut-takutnya. Kalau sama manusia dia gak takut gitu loh. Nah di luar itu dia gak ada ketakutan dengan akhirat. Dia harus bertanggung jawab nanti terhadap hartanya. Gak ada gitu. Nah jadi terus kalau itu gak ada ya berarti selesai. Maka tidak ada jalan lain kecuali menjadikan dia orang takwa. Ramadan membentuk orang takwa. Kalau takwa nanti dia nggak berani korupsi karena ya takut sama Allah. Ini udah hampir subuh ini. Iya. Hampir subuh nih. Udah mulai terdengar. Iya. Ajan. Terakhir Kursi terakhir. sedikit padat terakhir terkait tentang Ramadan ini. Ada dikaitkan dengan korupsi. Iya, Ramadan ini memang harusnya kita semakin berusaha untuk meningkatkan ketakwaan karena ending daripada Ramadan ini adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, lalakum tattaqun begitu, menjadi orang bertakwa. Nah, kata takwa tadi itu jelas kan berarti melaksanakan seluruh yang diperintahkan dan menghindari seluruh. Jadi bukan sebagian tapi seluruh yang dilarang begitu. Termasuk kasus korupsi ini harusnya kalau selesai takwanya itu selesai. Tapi tidak cukup dengan itu. Individu itu tidak cukup untuk mencegah diri ke dalam kasus kemaksiatan, tapi harus ada yang lain.
Pertama itu pastinya lingkungannya. Kalau lingkungannya beres begitu berarti takwa tadi itu akan didukung oleh lingkungan. Setelah itu lingkungan beres belum tentu beres juga kalau negaranya nggak beres. Maka harus ada negara yang membereskan itu sebagai pelindung secara keseluruhan, melindungi lingkungan dan melindungi individunya. Sehingga terjadilah tadi itu pencegahan terhadap kasus-kasus termasuk korupsi. Makanya nanti dalam hukum-hukum yang dalam Islam kafah itu ada hukum yang sangat keras untuk kasus-kasus seperti ini, sehingga terjadilah pencegahan dan pengampunan atas pelakunya. Kalau korupsi ini kan tidak ada dalam fikih Islam kan ya, maksudnya tidak ada hudud dalam Islam terkait korupsi, maka bisa jadi takzir nantinya, terserah khalifahnya nanti atau terserah penguasanya, mau dia dibunuh kayak mau dia dipotong tangannya, mau dia dipenggal, nah itu bagian daripada khalifah yang akan memutuskan sebagai bentuk takzir yang nantinya intinya menyampaikan pencegahan dan pengampunan atas pelaku. Intinya pentingnya hadirnya Islam di dalam diri kita, di dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, sampai menghadirkan Islam di lingkungan bernegara. Itu sangat penting sekali. Terima kasih Bro Gulsin, Bro Awal, Mas Muji. Mudah-mudahan tetap sehat. Nextnya kita bisa berjumpa lagi. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan obrolan saya dengan teman-teman ini tentunya di Kejar Deadline edisi istimewa. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.